Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa ini? Nih jam 6 lewat 12 menit. Saya di kuburan Silpaduta. Aku buat video ini, siapa tahu kedepannya nanti mungkin ini yang terakhir, dan sebagai kenang-kenangan supaya bisa dilihat terus sama anak saya, terutama teruntuk anakku yang cewek, Sinta. Aku tahu kamu itu tidak pernah sayang bapak, salah terus di pantaianmu. Dan hancurnya keluarga ini, bapak tidak tahu harus ngomong bagaimana. Sebelum bapak lanjutkan kisah ini, beri bapak kesempatan bercerita sedikit tentang kisah bapak dari waktu kecil sampai saat ini. Selama bapak kecil sampai sekarang, sampai aku sama mamamu, belum pernah ada yang nanyakan bagaimana kehidupanmu dulu. Apakah senang? Apakah bahagia? Belum pernah. Saking sesaknya dada, saking sesaknya, dan kepala bapak itu gak mau pecah. Ditambah ekonomi bapak tidak stabil. Jadi saya kisahkan sedikit nak. Opa, besok saya masuk SD nak. Bapak saya, mama saya berangkat ke Irian Jaya. Irian Jaya namanya waktu itu. Sekarang sudah berganti nama Pak. Di saat mereka sudah berangkat, mungkin kalau saat ini bisa dibilang bapak dulu, dibilang ada sedikit kelebihan bapak Indiko. Berat sekali rasanya melepaskan orang tua bapak waktu itu. Tak terasa air matanya bapak menetes. Bukan menetes karena perpisahan, tapi ada yang sakit menusuk dalam hati bapak waktu itu. Berselang beberapa tahun, kalau bapak tidak salah ingat, kelas 5 SD, orang tua bapak bercerai. Bapak masuk kelas 1 SMP. Teringat, inilah mungkin tanda-tanda kemarin orang tua saya pergi Papua, berarti mereka pergi bercerai. Dan yang jadi korban anak
sekali lagi anak. Aku minta sedikit aja waktu kalian, siapapun yang menonton video ini. Ma, nampak kagak sih ma? Maka nampak kagak. Sampai saat ini nak, hati papa saya ini belum menerima kenyataan itu, orang tua saya bercerai. Alah. Aduh, terima perceraian tempat aku ke sini. Itu aku kaget. Apa yang akan tahu masalah gitu aku ribu saya. Rambut saya sudah dua warnanya nak. Sampai saat ini aku belum bisa menerima secara ikhlas perceraian kedua orang tuanya bapak nak. Sampai meninggal bapak saya nak, mama aku masih hidup, masih ada di Perondongan. Setiap mama aku datang ke sana tanah, mukanya bapak aja kamu lihat itu sebenarnya hatinya bapak hancur. Hancur, hancur nah. Cita-cita bapak tak bisa tercapai sampai sekarang. Bapak itu menjadi pengacara, nak mau jadi hakim. Nah. Bapak ini orang pintar nak. Sampai saat ini, sampai sekarang, sampai jam ini, hari Senin, tanggal 12 November 2024, belum bapak bisa menerima secara ikhlas. Kalau ditanya jujur, sejujur-jujurnya bapak belum bisa menerima perceraian orang tua bapak. Biarlah bapak berdosa, bapak sendiri yang tangguh, bukan orang lain. Bapak sendiri yang tangguh. Kupikul semua itu dosa.
Intinya sampai kapanpun, sampai saat bapak meninggal, saya tidak bakal menerima, saya tidak bakal ikhlas menerima perceraian orang tua bapak. Maafkan bapak. Tanggal 15, hari Rabu tanggal 15, hari Minggu tanggal 15. Kurang tahu bapak harinya apa. Yang kuingat bapak pas ku tinggalkan rumah kalian tanggal 15 bulan lalu. Tiap malam dikala bapak sendirian di bangku di STQ, teman-teman bapak sudah tidak ada semua. Alasannya mereka menemani bapak begadang itu menghibur, memberikan solusi, tapi bapak diam, tidak pernah merespon. Kapan bapak utarakan, kasih informasi ke mereka, teman bapak, itu aib bapak sendiri, bapak bongkar. Jadi saya tidak, karena kepribadian bapak, bapak ini orangnya tertutup, bapak seorang pendendam, bapak jahat. Tiap malam fotonya mamamu masih di galeriku, foto kalian masih ada. Dikala ku buka galerinya bapak, kulihat foto kalian, kulihat fotonya mama. Awalnya tidak, biasa-biasa aja. Awalnya biasa-biasa. Lama ku geser galeri, kulihat fotonya mama, kulihat kalian. Terus bapak terbayang waktu masa kecil. Saya kecil tidak ada orang tua. Sebelum orang tua bapak bercerai, kamu ingat berapa per bulan orang tua bapak kirimkan uang? Itu 100.000, 200.000, 300.000, maksimal seingat bapak cuma 500.000. Kita nominal sekarang, anggaplah 5 juta, itu paling tinggi sebulan. Tidak cukup untuk dimakan, mana bayar SPP, BP3. Berat bapak dulu, berat sekali. Kalian sekarang enak, zaman kalian enak. Jadi biarkanlah bapak dulu bercerita. Dari kisah bapak ini kalian bisa simpul, jadikan prinsip hidup, pegangan hidup untuk masa depan kalian. Hari-hari ku jalani, tiap hari, tiap malam bapak menangis di waktu kecil. Apalagi kalau saya bikin kesalahan, dipukul sama nenek, dipukul sama Datu Cibu, kadang ngambuk bedu. Kesalahan sedikit dipukul pakai cambuk. Harus sholat. Bapak dulu rajin sholat, rajin sekali. Itu didikan nenek. Bapak tidak bangun sholat subuh siram air. Aku rajin pak, aku rajin berdoa. Apa yang ku dapat dari doa itu?
Tidak ada sampai sekarang. Cuma yang kusyukurkan Bapak masih sehat. Sehat dari pandangan orang. Pribadi Bapak sakit. Dikala aku bahagianya, momen-momen bahagia di waktu sama mamamu. Mamamu tidur tengah malam. Waktu kalian belum lahir. Kadang Bapak bangun tengah malam. Bapak itu menangis. Itu teringat orang tua Bapak. Jadi sampai sekarang, walaupun Bapak memahami semuanya, tapi untuk menghilangkan rasa dendam ini tidak bisa sampai sekarang. Ini satu, aku masih dendam sama orang tuaku. Dan yang kedua, semenjak saya diusir sama mamamu dan dia ngechat minta bercerai, muncullah dendamku yang kedua. Dendamku yang pertama belum terbalaskan. Ditambah ada lagi dendam kedua, ya Allah ya Tuhan. Oh, aku tadi ke rumah nak. Aku ke rumah tadi. Aku minta maaf sama mamamu. Aku sujud di kakinya mamamu. Aku sujud. Aku minta maaf. Ulet ini tidak ada yang bisa kutarakan. Kamu paling rajin lihat story statusnya Bapak nak. Cara Bapak meluapkan rasa emosi, ego, unek-unek, itu cuma lewat itu. Walaupun tidak lengkap, tapi itu ada secerca sedikit kisah-kisah Bapak, derita Bapak yang kurasakan. Kuakui kalian semua. Utanyamanya kamu nak Dini. Dengan kamu Mama Dini, aku memang salah. Dari dulu salah. Tidak ada benarnya. Tidak ada baiknya di mata kalian. Seminggu yang lalu, jujur dari dalam hatinya Bapak, kapan keluar surat perceraian itu dari pengadilan? Kalau bapakmu kan banyak uangnya, Bapak tidak ada sama sekali. Dan itu memang terbukti. Jika aku datang tadi ke rumah, mata kesar saya sendiri, Bapak sendiri lihat. Oh iya. Dan mamamu mengakui itu hasil keringatnya semua. Bukan hasil keringat Bapak. Bapak terima. Bapak terima itu semua. Aku tidak mau hitung-hitung. Seminggu yang lalu, Bapak sempat berpikir, keluar surat perceraian, sah dari pengadilan, ku terima. Di situ mungkin tambah hancur kehidupan Bapak. Setiap cetannya mamamu, segampang itukah menerimanya? Itu Bapak bertanya, segampang itukah menerimanya?
Kalau mamamu ya oke, gampang sekali menerima. Tapi bapak tidak bisa. Bapak ini orang lemah, nak. Dari umur 7 tahun sampai sekarang tidak pernah merasakan namanya kasih sayang orang tua. Di situ lemahnya bapak. Kamu lihat bapak tegar, bercanda, banyak temannya bapak. Tapi saya tidak pernah curhat sama orang. Kehidupan keluarga saya, kehidupan sama mamamu. Yang kuceritakan itu kalau ada yang nanya kebaikan kalian semua. Anak cewekku cantik, pintar, abang pintar, adik pintar. Semuanya yang baik-baik kuceritakan sama orang. Mamamu pintar, mamamu cantik, mamamu baik. Tidak pernah aku jelek-jelekkan. Bisa kamu selidiki. Video ini ku bikin, nak, itu dari dalam hati bapak sendiri saat ini. Yang kurasakan saat ini. Mungkin segelintir kisahnya bapak dan rasa sesak yang ada di dalam bapak ini bisa mengurangi sedikit. Walaupun cuma sedikit aja. Kemana lagi aku bisa curhat? Kemana lagi aku bisa bersandar? Siapa yang kupeluk? Siapa yang bisa menerima? Bisa menjadi pendengar baik kisah-kisahnya bapak. Selepas orang tuanya bapak meninggal, bercerai, aku tetap sholat. Ku lepas sholat pas ku tinggalkan tanah Bugis. Disitulah hancurnya bapak. Bapak dulu anak masjid, rajin, etikanya tinggi, attitude-nya bagus, adatnya baik. Berubah total pas ada di Bontang. Dikala bapak baik, nak, jujur. Saat bapak baik, selama seminggu atau di atasnya, disitulah hancurnya hati bapak lagi. Dikala aku sering marah, sedikit marah tanpa sebab, itu pikiran saya penuh. Tuhan ini tidak adil. Kenapa orang tua saya cepat sekali bercerai? Umur 7 tahun. Kalaupun ini nanti terjadi perceraian yang diajukan sama mamamu, yang kutakutkan adekmu, nak. Karma itu berlaku karma, nak. Yang kutakutkan anak Bangguluku. Sia-sia aku Bangguluku. Bapak tidak mau terulang. Kisah bapak terulang sama Banggulu. Banggulu kelas 1 SD, nak.
Bapak Nur juga satu. Bapak juga dulu kelas 1 sama dengan Bang Golo. Nak Dini, abang lihat adekmu Bang Golo. Itu fotokopinya bapak. Sifatnya bapak ada badai sama adekmu. Bang Golo itu nakal nanti. Sekuat apapun kalian ngajari agama, sekuat apapun kalian ngajar, adekmu keras, otaknya keras. Kalian semua ku hafal ke otak kalian semua. Sifat-sifat kalian ku hafal. Karena kalian anak saya, kalian anak bapak. Yang hancur kalau jadi perceraian ini, nak, bukan kamu Dini yang hancur, bukan abang yang hancur. Yang hancur Bang Golo. Sekali lagi bapak tekankan, Bang Golo, bukan bapak mendahului takdir Tuhan, nak, bukan. Tapi itulah hukum alam yang berlaku. Hukum alam itu di atasnya hukum karma. Hanya segelintir orang yang memahami namanya hukum alam. Kalau bahasa makrifatnya itu hukum semesta. Dari hukum semesta terciptalah namanya agama. Terciptalah adanya manusia. Itu tidak bisa. Karma masih bisa dipakai namanya tolak bala. Masih bisa diniatkan, dinasarkan, dihajatkan. Masih bisa. Itu karma. Tapi hukum semesta alam itu hukumnya Tuhan. Kita ini Tuhan. Iblis, manusia, malaikat tidak bisa merubah itu semua. Karena itu sudah ketentuan alam semesta. Hancur. Bapak ini hancur, hancur. Di mata mamamu, bapak tidak pernah benar, salah. Katanya bapak mamamu lebih 20 tahun aku sama mamamu, lebih 20 tahun juga bapak dibangunkan. Kadang kamu bangun itu kadang kencing, bapak masih duduk merokok, main HP. Itu asal main HP aja, tapi pikiran bapak melayang, bukan fokus di HP-nya. Dulu belum ada zamannya namanya HP. Tidak ada.
Bapak sangat sayang sama mama. Bapak tidak mau terjadi ini semua. Karena Bapak diusir dari rumah dengan terpaksa. Dengan berat langkah kakinya Bapak melangkah. Dengan merbonalkan uang 15.000. Uangnya Bapak 5.000, 10.000 ku kasih sama Bang Gulu, anak adekmu. Itulah yang kupakai selama ini, 5.000 itu. Mungkin pikiran kalian, kenapa Bapak tidak kerja, tidak begini. Yang mau kupertanyakan, kalau orang kena masalah begini, musibah begini, ada nggak gairah hidupnya, ada nggak semangatnya? Itu yang perlu digarisbawahi. 11 hari Bapak keluar dari rumah kalian. Sempat Bapak ke Bukit Pandang, Bukit Pelangi, yang apa namanya, Taman Penus kah apakah, yang ada bangunan gedung tingginya, menaranya yang paling tinggi, pernah ku bawa adik Bang Gulukmu ke atas. Sempat Bapak video, tapi sudah ku hapus. Bapak mau lompat dari atas. Bapak mau lompat. Dikala video sudah kuaktifkan, kulihat orang masih banyak di bawah, jadi kumatikan lagi. Bapak tunggu sampai tidak ada orang. Bapak nangis sejadi-jadinya di situ. Dikala sudah sepi, puas Bapak menangis. Mulai lega dada ini, mulai ringan kepalanya Bapak. Bapak sudah mulai melompat, naik di atas pagar. Pas Bapak lepas tangan, ada bisikan, nggak tahu itu apa. Jadi nggak jadi waktu itu. Mungkin belum saatnya. Mungkin saya masih dikasih umur. Itu di hari ke-11. Di hari besok lusanya datang teman-temannya Bapak. Mereka ada uang lebih. Dia belikan Bapak nasi, belikan Bapak rokok, diajak Bapak minum. Bapak minum. Sempat sampai mabuk. Mereka pulangan jam 1 malam. Jam 3 malam Bapak gas motor sampai di Sangkima. Bapak pulang. Kemarin Bapak mau bunuh diri, lompat tidak jadi. Ini melalui kendaraan lagi. Bapak jatuh tapi tidak meninggal. Ini masih ada bekasnya di sini. Bapak itu pincang, nggak bisa.
Di sana sekitar jam 3, jam 4. Lepas dari diserempet sama truk sengaja, bapak menangis. Kenapa bapak masih hidup? Kenapa bapak masih hidup? Itu gara-gara apa? Itu chatnya dari mamamu. Karena bapak tidak menerima. Sampai kapanpun bapak tidak bakal menerima perceraian ini. Walaupun nyata-nyata sudah dikeluarkan pengadilan dari pemerintah, bapak belum menerima. Itu cuma sebuah buku yang mensahkan sebuah perceraian itu di sini. Itu pandangan manusia. Bapak tidak bisa menerima. Walaupun kupaksa untuk menerima, aku minta maaf nak sebelumnya, sebelum terjadi ini semua. Aku tidak mengganggu kalian. Karena kalian sudah bahagia sekarang, bersenang-senang. Bapak memang egois. Bapak pendendam. Di otaknya bapak yang ada sekarang, selama bapak mamamu belum menikah, itu masih tenang-tenang. Dua kali bapak coba bunuh diri, 2 kali nak. Semuanya belum terjadi. Ada aja halangannya. Waktu bapak mau melompat, HP ini jatuh. Ini bapak habis ganti. Patungan teman-temannya bapak ganti LCD-nya HP ini. Ini ongkosnya kemarin hampir 1 juta. Karena ini HP Poco, HP mahal katanya. Itu dipesan dari Jakarta, di Jawa. Enam orang temannya bapak patungan memperbaiki HP-nya bapak. Dan mereka tanya kenapa bisa begini HP-nya. Aku jawab jatuh, tidak sengaja ku injak. Aku ketiduran di kursi. Aku bangun langsung ku injak. Padahal bukan itu kejadian. Kalau mamamu melihat video ini, menonton video ini, aku minta maaf dari ujung kakimu sampai ujung rambut. Secara lahiriah, secara batin belum. Secara lahiriah, dari ujung kaki sampai ujung rambutmu, aku minta maaf sekali. Minta maaf.
selama ini, selama kita bersama 20 tahun lebih. 23 tahun, tidak usah kita hitung tahun ini, 23 tahun. Kamu tidak pernah nyaman, kamu ngechat aku KDRT, kamu tersiksa tiap hari. Ya enggak apa-apa, tiap hari kamu tersiksa. Jadi selama 23 tahun ini, selama 23 tahun kita bersama, sedikit pun kebaikanku tidak ada. Mungkin kamu cerita semua di keluargamu apa, berapa kali kamu pulang ke Sulawesi. Tapi ya gak apa-apa, aku terima. Cuma ya gak bisa aku terima ke depannya. Dikala surat perceraian dari pemerintah ku pegang, minta maaf sebelumnya. Mungkin di situ tambah memuncak dendamku, dendam ini. Aku tidak mengancam, tapi 2 kali aku coba bunuh diri, belum pernah ada aja kendalanya. Mungkin yang ketiga kalinya mungkin sudah berhasil, tapi mungkin bukan aku sendiri yang meninggal, mungkin kita berdua. Mungkin pikiranmu, oh bapaknya Dini mau membunuh saya. Ya memang, ku terima surat perceraian dari pemerintah, itu belum terjadi. Momen yang terjadi nanti ke depannya, dikala kamu sudah menikah, atau sebelum ada niat setitik niatmu, siapa laki-laki itu. Mungkin laki-laki itu selesai, kamu selesai, aku selesai. Jadi 3 orang, calonmu, kamu, aku. Disitulah kebahagiaanku nanti. Aku ndak rugi mati. Kamu mempertanyakan aku egois, ya memang egois. Baru kamu bilang kamu ndak memikirkan anakmu. Yang kupertanyakan, orang tuaku dulu memikirkan aku nggak kira-kira? Ada nggak setitik di hatinya? Anakku lo ada di Sulawesi, sekolah. Pernah nggak terpikir di otaknya mereka? Kelas 5 SD mereka bercerai. Selepas dari itu sampai saya tamat SMA tidak ada uang 1 rupiah pun dikirimnya. Semenjak mereka bercerai. Seperti itu kamu bisa maafkan? Segampang itu lidahmu bisa ngomong? Gampang. Kamu belum pernah merasakan. It's okay, kamu bilang orang tuaku juga bercerai.
Itu bukan bercerai orang tuamu. Mamamu yang tinggalkan orang tua bapakmu karena ada suatu penyakit. Berarti bukan dihitung perceraian. Selepas dari itu, mamamu menikah terus. Kamu kan sholat sekarang. Dalam hukum agama yang kalian anut, agama Islam, itu nikahnya mamamu diterima sama Tuhan apa enggak? Enggak ada perceraian. Tapi aku, orang tuaku, itu bercerai. Mama aku selingkuh, ditinggalkan bapak saya. Bapakku kerja. Sedangkan kita bukan dari pihak ketiga, tidak ada orang pihak ketiga. Tidak ada. Yang ada ego kita berdua. Egomu, egoku. Kamu pertahankan egomu, ku pertahankan juga egoku. Yang korban siapa? Bukan kita yang korban. Bukan aku. Bukan kamu. Tapi anakmu yang 3 orang ini. 3 orang anakmu. Bisa gak kamu tanggung itu dosanya ke depan? Saat ini ya. Mulutmu enak mengatakan itu. Karena kamu tidak merasakan. Sakitnya tidak ada orang tua. Kamu belum pernah merasakan. Belum pernah kamu rasakan. Belum pernah. Kamu bilang orang tuamu bercerai sama bapakmu. Tapi kamu dapat bapak tiri terus. Masalah mau disayang kah tidak kah? Tapi lengkap orang tuamu. Ada terus bapak sambungmu. Karena aku tahu kamu ku kenal dari kecil. Tisong masih kecil, Ani kamu, Tamrin. Jadi otak kalian ku hafal semua. Aku punya kelebihan sedikit. Jadi otak kalian, sifat kalian ku hafal semua. Kamu kira kamu sering cerita, pernah kamu bercerita begini-begini. Sedangkan yang ada, aku tahu kalau kamu cerita. Aku tahu orang-orang siapa yang menjelekkan namaku. Aku tahu. Tapi aku belum bisa membalas. Belum saatnya. Belum saatnya. Dan mamaku pun secara tidak sengaja, kalau dia pintar, dia sudah tahu pembalasanku itu secara pelan-pelan. Cara pelan-pelan. Kalau dia bisa memahami. Dendamku belum. Dikala orang tua saya, mama saya meninggal, baru itu tenang hati saya. Yang paling sedih karena bapakku duluan mati, bukan mamaku. Mamaku yang melahirkan, ya memang
Aku bilang durhaka, ya biar aja durhaka sudah. Inilah aku, durhaka, pendosa. Ya karena dendam. Siapa yang bikin? Mereka. Mereka yang bikin. Coba kalau mereka tidak bercerai, ada nggak dendamku? Tidak ada. Kamu tanya adekku, Anto, Ansar, Wiwi, mereka itu tidak dendam. Wiwi merasakan kasih sayang, Ansar merasakan. Yang tidak merasakan aku sama Anto yang jadi perampok sekarang di Filipina. Itu yang tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tua. Nah sampai sekarang saya belum dipertemukan sama adik saya. Sudah 2 warna rambut, belum ketemu kayak mana mukanya adekku. Karena kami berdua tidak pernah merasakan namanya kasih sayang orang tua. Apa itu namanya kasih sayang mama? Lepas dari kasih sayang orang tua umur 7 tahun. Seumuran Bang Gulu. Kelas 1 SD. Sampai sekarang, sampai saat ini, detik ini, saya bikin video ini, saya masih dendam sama mama saya. Nanti hilang ini dendam saya kalau mama saya sudah meninggal. Dan muncul juga penyesalan itu juga nanti. Dikala dia meninggal, aku bahagia. Di situ juga aku merasakan namanya sedih, kehilangan orang tua. Hilanglah dendamku. Tidak ada yang bisa menerima, tidak ada yang mau jadi pendengar baik kisah-kisahku. Aku itu maunya kayak yang terjadi walaupun tidak nyata, kayak drama-drama, kayak di film-film. Posisi saya, kehidupan saya dari kecil sampai sekarang, ada seseorang. Kamu kenapa? Kenapa belum tidur? Apa kamu pikirkan? Sehatkah? Aku keluar ngurir. Itu kalau dari kamu semua, kamu yang dorong, iya. Aku dapat banyak. Ya begini namanya ngurir. Harus dapat segini. Dikala kurang ku dapat. Apa kamu banyak nongkrong? Ya memang aku nongkrong. Duduk. Kalau aku nongkrong terus, masa ada uang ku bawa pulang? Tapi ya itu, sudahlah. Itu masih bisa ku maklumi. Kamu pusing. Kamu bilang hilang uangmu. Kalau kamu mau tahu ceritanya kemarin,
Memang di uang Sangatta aku mau ngambil uang 10.000, karena uangku 5.000 untuk beli rokok. Baru kamu bilang hilang terus uangmu. Situ sakitnya. Kalau mau kuambil uangmu, Mama Dini, waktu kamu pulang Sulawesi, kamu tinggalkan uang, jualan bensinmu, utuh semua. Utuh. Aku ini orang jujur. Kalau berupa uang, jujur. Sakit. Dituduh yang tak terbukti. Hilang uangmu, aku semua. Ini uangmu. Berapa hari kamu di Sulawesi? Kadang ku buka jualan, kalau sempat ku buka. Ada aja pembeli, ku atur uangmu, ku atur uang bensinmu, ku pisah. Walaupun mungkin ada yang tercampur. Pas kamu emosi, kamu ungkit-ungkit semua. Bang Gulu lihat kamu ambil uang begini-begini. Tapi oke lah. Semuanya itu ada di saya. Stabil ekonomiku semuanya aku bayar. Aku tidak bakalan mati kalau tidak aku bayar utangku. Aku dididik sama nenekku, Nenek Intang, Datu Cibu, Ambo Bedu. Itu apa? Jujur. Kejujuran yang perlu. Dimanapun kamu melangkah, jujur nak. Jujur. Sampai sekarang masih kupegang itu pesannya Nenek Intang, Datu Cibu, Ambo Bedu, masalah kejujuran. Tidak pernah lepas di otakku, di akalku, di hatiku. Namanya kejujuran. Baru kamu nuduh-nuduh begitu, sakit. 3 orang yang pesankan saya namanya kejujuran. Baru aku mau melanggar. Apa kata mereka nanti di sana? Tapi itu tidak masuk di otakmu, tidak masuk di logika. Ya sudah, kuanggap ya tidak apa-apa. Kuyakan, iya aku yang ngambil. Walaupun sesak rasanya ini karena bukan. Tapi kupaksa iya kan, iya. Kuakui aku yang ngambil, walaupun bukan. Untuk menghindari. Sebenarnya Mama Dini, kalau kamu bisa mempelajari watak saya, sifat saya ini orangnya simpel. Aku itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Selama ini belum pernah kurasakan seperti itu. Kadang aku mepet di kamu, kadang mau baring di pahamu, mau dekat sama kamu. Aku dekat sama kamu itu
bukan pikiran lain-lain. Kamu kuanggap seperti mamaku, seperti orang tuaku. Tapi pikiranmu beda. Beda. Selama kita 1 tahun lebih kamu nuduh aku. Mungkin kamu mah sering ngechat. Ya sering ngechat memang. Orang ngechat itu ada duit. Ada duit. Dan kamu tahu isinya dompetku. Kalau kamu mau tahu namanya laki-laki di mata wanita. Di matanya wanita, Mama Dini, sejelek-jeleknya pria atau laki-laki, kalau tebal dompetnya, itu disayang. Dipaksa dia sayang karena dia kejar uangnya. Baru pikiranmu kotor. Selama kita pisah ranjang, kamu tuduh aku selingkuh, sering mungkin sudah main perempuan. Itu yang ada di otak. Tapi itu masih kuterima. Tidak apa-apa, karena dia tidak tahu. Dia masih muda. Sabarkan. Dia kamu bilang aku tidak mau berubah selama kita pisah ranjang. Dari situ kamu tidak bisa menilai, tidak bisa menghargai perjuanganku. Apa Mak Dini? Aku yang tidak pernah mencuci piring. Saking mau kupaksa, mau aku berubah, aku cuci piring, kasihan. Di saat kamu lagi marah-marah, menusuk, langsung ke sini, aku tidak mencuci piring lagi. Hari itu aku tidak mencuci piring. Besok malamnya atau lusa, aku cuci lagi karena aku paksa hilangkan lagi. It's okay, karena aku masih di rumah. Anakku ada 3. Aku tidak mau terjadi karma ini. Karena ilmu yang ku dapat, karma itu bisa dihilangkan. Tapi hukum semesta alam tidak bisa. Karma bisa dihilangkan melalui tolak bala, melalui doa, melalui hajat, melalui munajat, melalui hati. Tapi namanya hukum semesta alam sebelum ada agama, sebelum ada namanya Nabi Adam, sebelum ada namanya surga, itu berlaku sampai sekarang. Dan yang berlaku di saat surat perceraian ini ada di tangan saya. Minta maaf dari ujung kakimu sampai ujung rambutmu. Yang kena karmanya si Banggulu, yang kena hukum semesta alam. Segudang uangmu untuk mendidik si Banggulu hilang percuma. Karena itu fotokopi saya. Aku ulangi, Banggulu Muhammad Randi Irawan itu fotokopiku. Sifatku yang keras sama anakmu Dini itu cuma 40%. 60% diambil sifatmu. Abang itu 50-50. 50 sifatku diambil, 50 sifatmu. Tapi si Banggulu itu 80% sifatku, 20% sifatmu. Sifat seorang anak bisa dipelajari dari kecil. Dari kecil dia sudah begini, besar begitu juga otaknya.
Kamu kira abang itu enak di pondok? Dia pernah curhat sama saya. Dia cuma mengikuti kemauanmu, Mama Dini. Itu sudah membuktikan. Di situ kamu gagal mendidik anak. Memang masih diterima abang itu. Sampai tamat dia masih terima. Tapi dikala dia dewasa, berubah sifatnya. Dilihat kedua orang tuanya sudah bercerai. Dia cari kisahnya. Ada apa ini? Anak-anak makin tahun ke tahun itu bertambah pintar. Otaknya tambah encer. Itu belum sampai kepikiranmu ke sana. Yang kamu pikirkan sekarang, Mama Dini, bagaimana caranya kamu cari uang, kamu kasih ke sekolah anakmu, kamu didik anakmu. Itu yang ada di pikiranmu sekarang. Untuk mendidik anakmu itu belum ada. Kenapa aku bilang belum ada? Caramu mendidik anak-anak masih keras. Kamu kadang berteriak, kadang ngomel. Kamu kira kau berteriak begitu? Anakmu yang cewek Dini lo ndak terima itu. Coba tanya secara jujur anak. Tanya semua anak. Jujur. Sampai saat ini, Mama Dini, aku belum mampu menerima kenyataan ini. Dan sampai aku pun meninggal, aku tidak bakal menerimanya. Kamu kira aku nanti menikah, mungkin dikala nanti ekonomiku sudah stabil, aku menikah atau apa kawin lagi, itu kan pemikiranmu. Tapi beda. Aku pribadinya tertutup. Karena apa? Mungkin menikah tidak, dan tidak bakalan terjadi. Tapi kalau untuk mencari kesenangan sesaat mungkin, dikala ada uangku nanti ke depan, pasti kulakukan. Aku masih normal. Karena kalau aku menikah, tambah hancur nanti kehidupannya anak-anakmu ke depan. Kamu juga sudah menikah. Untuk menghandle semua itu, dan jangan sampai terjadi dia selesai, kamu selesai, aku selesai. Kamu bilang egois, tidak apa-apa. Kamu mau menang sendiri memang. Kalau kulakukan semua itu, 3 orang yang melayang. Yang jelek di mata anak-anak cuma aku, bukan kamu. Cuma aku. Dan di akhirat nanti kalau kita berbicara agama sedikit, yang tanggung aku semua, bukan kalian. Aku yang tanggung. Aku yang masuk neraka, kalian masuk surga semua. Dan memang aku tidak pernah ada pemikiran mau masuk surga, karena aku tahu dosa-dosaku.
Seberapapun aku melakukan namanya ilmu agama, tidak menutupi tetap aku masuk di neraka. Yang kulakukan saat ini, pernah kan kemarin pernah ku cerita, ada suatu masa begini-begini, dikala dini sudah begini, kita nanti bakalan hancur, bakal begini, bakal begini. Terjadi kan? Terjadi, coba kamu ingat-ingat. Karena aku bisa membaca 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa yang terjadi aku sudah tahu. Dan semua kejadian-kejadian ke depan ini yang kulihat, ini yang tak kuterima. Yang lainnya kuterima, ini yang tak kuterima. Karena masih ada solusinya. Ini bukan takdir, bukan namanya putus perjodohan, bukan. Ini ego. Egomu, egoku, anak-anak yang merasakan akibatnya sampai mereka meninggal nanti. Dan ini yang kurasakan saat ini dari kedua orang tua saya. Kenapa saya masih dendam? Kenapa saya masih sakit hati sama mama saya? Pernah gak kamu lihat ini muka saya kalau datang mama saya di rumah? Kayak mana kelakuan saya sama mama saya? Beda kalau kamu datang mamamu, kamu begini-begini. Aku juga mau seperti itu. Bukan kamu aja yang sayang sama mamamu, bukan kamu aja, aku juga mau. Kamu kira kah? Aku juga mau. Tapi ini tidak bisa. Tidak bisa, tidak semudah itu. Aku kadang iri sama kamu, Mama Dini, sama mamamu. Kamu bahagia sama mamamu, kamu begini, aku juga mau begitu sama mamaku. Aku juga mau. Bukan kamu aja. Bukan kamu aja yang mau begitu. Aku juga mau. Tapi ini tidak bisa. Ini masih bisa kuputar. Masih bisa kuhandle ini. Akalku, otakku, logikaku, perasaanku. Tapi ini hati, kalbu, roh, nyawa tidak bisa menerima. Kalau kita berpikir sifat perempuan, aku ngambil ini pemikiran ego. Seorang perempuan kalau bercerai, dia senang, dia bahagia. Oh, lepas aja, jelek aja kok mantan suamiku itu. Sifatnya jelek, tidak pernah baik sama aku. Aku pernah dipukul. Aku sering KDRT begini-begini. Tidak pernah aku dikasih nafkah. Apalagi tuh bapaknya Dini, kalau ndak disuruh kerja ndak keluar dari rumah, ndak mau bergerak. Itu yang ada di otakmu, Mama Dini. Coba ingat, kalau aku keluar dengan hati yang enak, pasti aku bawa uang kan. Malahan
Pemikiranmu mungkin bawa paling mama bapaknya Dini bawa 100.000 ya. Aku kan bawa 300, kadang 400, kadang 2,5, kadang 150. Itu tenang hati saya keluar dari rumah. Kamu senyum, kamu enak di aku. Itulah tenangnya aku cari uang. Selama setahun kita pisah ranjang. Selama 1 tahun itu aku tidak pernah dapat uang. Walaupun aku dapat uang di luar, paling dapat uang rokok, uang bensin, bayar koperasi. Untuk kasih kamu uang belanja tidak ada sama sekali. Kupaksa cari tidak ada. Kupaksa cari tidak ada aja kendala. Karena apa? Karena aku tahu rezekiku ada itu dari kamu. Dikala kamu tenang, dikala kamu senang, dikala kamu bahagia, disitulah masuk rezekiku. Kemarin aku dapat proyek untuk mengawasi rehab masjid yang ada di Wahau. Sudah ketemu sama orang kontraktor, lepas. Itu ndak lari 3 juta aku dapat. Bertahan mengawasi pekerjaan sebulan aja. Dapat sudah aku. Rencana aku kemarin, kalau jadi kerjaan ini, walaupun kemarin kamu pernah berkata, ndak usah kamu kasih aku uang, dan tidak bakalan ku terima itu uang. Ndak apa-apa. Tetap ku kasihkan. Ku kasihkan, aku pergi, kamu mau buang ke itu uang, mau kamu apakan itu terserah. Intinya sudah ku kasih. Dan itu ada baju dasar tadi 3 ku kasih. Dan ini aja kata-kata yang bisa. Karena aku ndak bisa berkata apa-apa tadi di depanmu. Dengan berat hati tadi ku injak tadi rumahmu. Sangat berat. Sangat berat. Sesak. Pas aku turun dari motor sesak. Pas ku lihat kamu dari kaca spion. Apa pemikiranku di situ? Ku lihat kamu dari kaca spion. Orang paling ku banggakan, orang yang ku sayangi, inilah yang membuangku, yang mengusirku dari rumah. Sampai aku tidur di STK. Aku mau nyewa, kos-kosan tidak ada. Aku belum mampu. Aku belum mampu. Harapanku dari kerja nanti di awal dapat 3 juta. Ku kasih kamu 2 juta, ku pakai kos-kosan 1 juta. Tadi malam si Madi sama Cak Bagus belikan aku lalapan. Ayam itu tidak langsung ku makan di depan mereka. Tadi malam dia tinggalkan di STK jam 1. Jam 3 baru ku makan itu lalapan. Ku pikirkan kalian aku. Walaupun baru hari itu aku makan enak, kasihan. Kemarin cuma Indomie. Dan aku jam 3 jam 4 subuh aku sisir di STK itu. Ku cari tempat-tempat sampah itu ke bekas-bekas nasi.
ekonomiku kasih buat sisir kasih tempat sampah dan istri sampah bekas-bekas Rena tahu Umur pito tahu nggak? Nasale to ba to? Napang daya soy. Asoso na tagala sa pado. May taga tari. Dahil sebaga teriaga sendai, way mata aga sendai. Elok ko magkada air mata buaya terserah. Utari mama ada aku kage. Cuma dek bihaule pergi, dek gago, ndak ada tempatku untuk bersandar, ndak ada tempatku untuk curhat. Jadi melalui puyo ini, real, asli dari dalam hati saya. Tanggal 15 bulan ini, pas sebulan ku tinggal rumah kalian. Dan aku makan enak di luar bisa dihitung jari. Itu pun dibelikan sama anak-anak pas ada rezekinya anak-anak. Dibelikan sama Madi, Cak Bagus, Jordan, Pak Nuryadin, Adek Rizky, 6 orang. Aku tidak pernah meminta sama orang. Aku tidak enakan sama orang. Kadang aku disuruh makan, saking tidak enaknya, kayak tiap hari mereka kasih makan aku, Madi sama istrinya, sama Mama Pia. Bilang kenyang, aku habis makan, habis dikasih sama orang. Makan aja. Bunyi-bunyi lo perut lapar. Aku bilang aku sudah makan. Tengah malam, jam 1, jam 2. Dikala sunyi STK. Di silo tuh tempatku cari makan. Tempatku minum. Bekas-bekasnya orang ku minum. Kalau ada racun di situ mati sudah saya. Satu aja yang mau kutanyakan, khusus kepada kamu Madin. Seperti iblis memang ke aku di matamu. Itu aja. Selama 23 tahun kita bersama, iblis ke aku selama itu. Kalau memang dari selama 23 tahun rutin aku jadi iblis bersamamu, mungkin
masih bisa kupikirkan, masih bisa kupaksa ikhlaskan perceraian ini. Tapi setitik aja ada malaikatku selama 23 tahun. Sampai mati, sampai kapanpun kiamat dunia pun tidak bakalan ku terima perceraian ini. Buku pemerintah bisa ku pegang, tapi ini tidak. Pernah kemarin, kalau tidak salah 5 hari yang lalu, anak-anak Pak Nuryadin bawakan aku keluarganya. Dia janda tanpa anak, lumayan orangnya, umurnya sekitar 31 tahun, muda daripada kamu. Kecantikan kurang lebih sama dengan kamu, putih juga orangnya. Dia bercorot-corot, kenapa begini, enggak ada. Aku diam. Baru dia bilang apa? Dia bilang begini, lupakan masa lalumu. Melalui cerita kisah-kisah diceritakan sama Nuryadin, kondisi Mas katanya begini, diusir dari rumah sama istrinya. Itu tidak pernah aku cerita kalau aku diusir, tapi orang melihat. Aku tinggal di STK, terlantung, lontang-lantung, dan mereka yang bikin prospek sendiri. Katanya diusir dari rumah sama istrinya. Rumah aku loh di Kanal 3 katanya. Aku tinggal sendiri di sana. Aku TK2D. Aku kerja di Pemda. Gajinya 5 juta sebulan, belum insentif. Dia kasih tahu begitu sama. Dia mau sama aku. Dan apa? Kutanya, kenapa kamu mau suka sama aku? Aku ini ndak ada. Kondisiku begini. Itu bajuku di sana, 2 kresek. Pakaianku yang aku pakai keluar sampai sekarang, itu masih ada kresek, belum pernah ku cuci. Masih di kresek. Ini baru ku ganti. Seandainya aku ndak ada niat mau bawa itu baju 3 lembar, belum ku buka, kasihan ini. Masih ku pakai baju itu. Ku ganti-ganti. Aku mandi di masjid Kartini, Jalan Kartini. Kamu bilang baru sekarang kamu rasakan sakit hati. Kemarin chatmu begitu. Selama bilangnya kamu selama 20 tahun lebih kamu tidak pernah merasakan. Iya. Oke, kamu rasakan. Aku sakit karena ini sejarahnya berulang.
sejarah yang diulang kembali. Kalau kamu mau tahu, orang tua aku bercerai kelas 1 SD. Kelas 5 SD. Ditinggalkan aku orang tuaku umur 7 tahun kayak Bang Gulu. Kurang lebih sejarahnya. Kelas 5 SD orang tua saya bercerai. Dari perceraian itu dari mulai kelas 6 sampai saya tamat SMA tidak ada kiriman orang tua. Dan itu nanti terjadi di aku. Walaupun stabil ekonomiku, sepoya-poyanya aku ke depan, sesukses-suksesnya aku atau semenderitanya aku, nggak bakalan kalian kulihat. Karena ini sejarah yang diulang. Alur ceritanya sama. Itu yang bikin sakit hati. Kamu bilang kita tidak mungkin lagi bisa bersama atau bagaimana. Itu egomu. Itu pikiranmu pendek. Nanti kita bertengkar lagi, sedikit-sedikit bertengkar lagi, baik lagi. Itu rumah tangga. Tiap hari kah kita bertengkar? Tiap jam. Kalau tiap jam kita bertengkar, tiap hari kita bertengkar, ya oke. Berarti itu aku yang salah. Yang bilang orang rumah tangganya orang kok akur-akur aja. Iya, akur semua, kita aja yang hancur. Kenapa aku pilih tempat kuburan ini? Karena aku leluasa menangis, tidak ada orang yang lihat. Cuma orang mati ini yang melihat, mendengar kalau dia punya telinga. Aku bahagia lihat kalian. Aku senang. Aku bangga. Aku ndak membohongi mataku, otakku. Alhamdulillah. Berarti ini memang yang dicari mamanya Dini. Dia bahagia kalau perlu. Mungkin dia mau, kalau dia punya uang lebih, mungkin dia potong kambing saking gembiranya aku meninggalkan rumah. Situ kamu emosi, 2 bulan kamu bayar tunggakannya motor. Jelek sekali nama aku dalam hati. Kamu perbaiki pintu tokomu. Jangan bagus-bagus. Jangan sampai bapaknya Dini datang begini-begini. Itu kan pikiran. Aku tahu pikiran. Bapak Dini begini nanti datang lewat sini. Itu pikiran. Selama aku keluar dari rumahmu, barusan ini ku injak seberang.
Aku coba melupakan kamu bagaimana, tapi tidak bisa. Ya kita berbicara ABG lah, ibaratkan ABG. Cinta, kasih sayang, atau apapun itu bentuknya, yang ada di otakku, di akalku, logikaku, perasaanku, hayalanku, halusinasiku, dan hatiku yang lebih menyakitkan itu hatiku. 100% kamu sudah ambil semua. Tidak ada sedikit pun kamu sisa. Itu yang bikin aku sakit sama kamu. Itu yang bikin aku dendam sama kamu. Kenapa aku tidak bisa menerima perceraian ini? Karena apa? Kamu sudah ambil semua. Mau rasa, mau apapun bentuknya itu. Semuanya tidak ada di sini. Ada di kamu. Orang bilang ada pernah dengar lagu separuh napasku. Ada di kamu. Itu bukan separuh, semuanya kamu ambil. Itu saking rakusnya kamu itu, Mama Dini. Semuanya kamu ambil. Sampai jantungku kamu ambil. Memang aku normal. Kulihat orang glowing, wih cantik. Memang aku bilang cantik. Sampai sini. Ku cari di sini tidak ada. Yang ada namamu di sini, namamu Mama Dini, namamu di sini kalau ku miseng nih. Itu yang bikin aku dendam di kamu. Semuanya kamu ambil. Tidak ada kamu sisakan. %5 atau setitik aja yang ada di hatiku, aku bisa menikah. Aku bisa move on. Aku bisa bangkit lagi. Banyak perempuan kok. Ada uang bisa dibeli. Kan begitu pikiranmu kan? Pikiran laki-laki kan lain, yang lain kan begitu. Dia lo sudah buang kita, sudah mengusir kita. Berarti kita ini sampah. Ya laki-laki lain. Dan pikiranmu sama dengan laki-laki lain itu. Kamu tidak tahu aku. Kalau aku sudah menyukai seseorang, itu tulus. Nyawaku pun kamu ambil. Nyawa. Jangankan hati, nyawa kamu ambil sudah. Itu sifat jelekmu, paling sifat jelekmu itu, Mama Dini. Bukan hatiku aja kamu ambil, nyawaku pun kamu ambil. Baru seenaknya kamu ngechat aku begini. Ya, kita beda logika, beda perasaan. Perasaanmu ke aku memang sudah tidak hambar, hilang sudah sampai saat ini. Tapi di aku, itu kamu sudah hilang, tapi di aku. Itu yang perlu kamu pikirkan. 2 kali aku coba bunuh diri. Belum diterima sama Tuhan. Sampai ini kayak encok. Sebelum sang kima terserempet motor. Sengaja aku mau bunuh diri.
motor yang rusak. Ini ku sakit, nggak stabil jalanku sekarang. Duduk pun kayak begini. 2 kali ku coba bunuh diri. Untuk apa aku hidup ini? Untuk apa aku hidup, Mama Dini? Semuanya kamu ambil. Jadi untuk apa aku hidup? Hati sudah kamu ambil, nyawaku sudah kamu ambil. Baru kamu suruh aku mau bangkit lagi. Yang bikin aku bertahan sampai saat ini, itu bukan diriku lagi yang pernah kamu kenal. Diriku yang kamu kenal, itu yang kemarin 2 kali percobaan pembunuhan. 2 kali percobaan bunuh diri, Mama Dini. 2 kali. Dua kali aku coba bunuh diri, tidak jadi. Motor murahnya aja rusak. Puangku sewa, mataku nak puang. Mataku nak. Capek. Aku capek sekarang. Tuhan. Capek apa? Capek sekali. 2 kali aku mau kembali kepada Engkau, tidak bisa. Kenapa kini mual nyawaku ya Rob, kedua kali sini coba bunuh diri, Puang. Pokoknya kasih nendon aku. Kerja senang, Puang. Nah, yang mana 100% hatiku nala atau nyawaku hatiku lulu nyawaku nala, Puang. Dengan ada sesanga nggak? Coba karena sesanga boleh mupa bangkit ke sini. Kan bilang kemarin jadi gimana status hubungan kita? Aku itu mau selesai, kamu kan tahu sifatku, semuanya itu harus selesai. Ya sudah, selesaikan aja. Kalau kamu tidak bisa buka meja perceraian, biar aku sendiri yang buka. Silahkan. Kamu yang berkuasa saat ini. Silahkan. Aku ndak halang, silakan. Kita beda. Kamu gampang melupakan seseorang, aku tidak bisa. Sifatmu sama dengan anak cewekmu, Dini. Dia gampang melupakan seseorang.
Ini segelin yang aku bikin video ini, itulah yang kurasakan saat ini. Selama setahun lebih ini. Kamu kira di rumah kemarin setahun lebih, pas kamu bangun aku itu langsung main HP. Tapi kamu tidak pernah memeriksa itu bantal. Itu bantal basah. Kamu lihat kelakuanku begini itu kututupi. Itu kututupi. Supaya kamu lihat yang jeleknya aja. Kamu lihat kelakuanku begini jorok begini, itu kututupi. Supaya tidak terlihat ini air mata. Tidak terlihat ini sesak. Tidak kedengaran serak suaraku. Tapi kupaksa menerima karena egomu yang kuikuti. Turuti. Baru kamu bilang selama setahun kamu tidak mau berubah. Itu pandangan mata kasar. Apa buktinya? Kalau jasmani dan raga ini ada di kamu semua. Aku kan tadi balik ke rumah, menyebut assalamualaikum saja sesak. Di saat melihatmu sesak, sakit. Bukan aku sakit hati di kamu, tidak. Ada rasa yang lain. Aku sujud menetes air mataku tadi di depanmu, di kakimu. Itu pandangan hatiku. Itu kamu sama orang tuaku. Terjadi betulan apa yang selama ini mau terjadi. Sejarah berulang lagi. Dengan bisa merubah sejarah itu bukan aku, cuma kamu. Bukan aku tempatnya. Kamu yang melepaskan perceraian. Bukan aku yang melepaskan perceraian. Dari beberapa bulan, 1 tahun yang lalu begini-begini kamu mengusir aku dari rumahmu. Ku tahan. Ku tebalkan mukaku. Ku sabarkan hatiku. Masih bisa aku tahan. Pas kamu lepaskan, ya sudah, bawa aja itu motor satu.
Keluarlah aku dari rumahmu. Aku tidak melarang kamu mau bercerai, tidak. Itu kemauanmu. Itu kehendakmu. Kamu kan sempat bikin status. Aku mengambil keputusan yang sangat besar dalam kehidupan saya, yang lama-lama ku tahan-tahan. Sudah, buktikan aja sudah. Kan sudah puluhan tahun kan kamu mau bercerai. Buktikan. Karena selama aku keluar dari rumahmu kan kamu bahagia, bersenang-senang, happy, bahagia. Walaupun muncul rasa sedihmu, itu cuma sedetik aja, hilang lagi. Kamu bilang aku ndak romantis, aku ndak tahu begini-begini. Aku cuma minta simpan video ini. Kamu mau nonton apa tidak, terserah. Kamu mau hapus apa tidak, terserah. Aku juga tidak memaksa kalian. Dan ku tahu kamu Mama Dini, kamu Dini, Bapak jelek di mata kalian semua. Bapak terima. Ikhlas Bapak terima. Gak apa-apa. Sebelum itu terjadi, tertanam di otak kalian masing-masing. Jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari. Karena apa, ini sejarah yang diulang ini. Cuma beda versi. Yang bisa menghentikan sejarah ini, alur cerita ini, cuma kamu Mama Dini, bukan Tuhan.